What you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up. Selalu ada langkah pertama untuk sesuatu yang baru. Pertanyaannya, apakah kita mau memulai atau tidak? Karena langkah pertama adalah yang tersulit. Hidup itu adalah sebilah cermin. Dunia di matamu sesungguhnya adalah cerminan dari hatimu sendiri. Caramu memandang dunia adalah caramu memandang diri. Jika dunia penuh kebencian dan musuh di mana-mana, sesungguhnya itu adalah produk dari hatimu yang dibalut kebencian. Jika kau kira dunia penuh dengan orang egois, itu tak lain adalah bayangan dari egoisme egomu sendiri. Dunia yang muram berasal dari hati yang muram. Sedangkan kalau dunia di matamu selalu tersenyum ramah, berterima kasihlah pada hatimu yang diliputi cinta. Ada aksi, pasti ada reaksi. Ada perbuatan, pasti ada balasan. Semua itu simetris. Orang bilang, kenikmatan perjalanan berbanding terbalik dengan kecepatan berjalan. Pemandangan terindah justru terlihat ketika melambatkan langkah, berhenti sejenak. Di mataku, hal yang membedakan kualitas perjalanan adalah apakah digunakan hati. Ada orang yang pergi ke ratusan negara sampai sudah tak ingat lagi mana-mana saja yang pernah didatangi, selain bukti foto-foto dan cap di paspor yang menjadi piala kebanggaan. Ada orang seperti Lamli yang berjalan perlahan-lahan, mendalami negeri-negeri, menyelami manusia, menganalisa sejarah, mempelajari budaya, dan mencatat setiap cerita. Kau bilang perjalanan hanyalah bagi sang pemberani. Kau bilang perjalanan keliling dunia itu eksklusif bagi para lelaki gempal, jagoan yang kuat melibas semua musuh. Namun bagiku, ujian pertama dalam perjalanan adalah pembuktian kesabaran. Ketakutan selalu menemani hidup. Kau dan aku takkan pernah bisa lari darinya. Dalam berbagai wujud, ketakutan selalu menghantui manusia. Sahabat setia dari Gua Garba hingga liang lahat. Adakah bagian dari perjalanan hidup ini yang terlepas dari ketakutan? Lihatlah semua tindakan yang dilakukan semua manusia pada hakikatnya adalah demi membebaskan diri dari sebuah rasa takut. Orang bekerja keras, berkeluarga, membesarkan anak, melakukan investasi, membeli asuransi, semua demi sejumput rasa aman. Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Jarak dan waktu memang sempat menjadikan hubungan ibu dan anak ini seperti tuan rumah dan tamu yang saling dipenuhi rasa sungkan. Tapi penyakit ini telah mengubah kami, yang kini tak segan mengucap kata cinta, berbagi ciuman dan belayan sayang. Penyakit ini membuatku menemukan mama, mengalami keluarga, memberi makna baru pada rumah. Perjumpaan dan perpisahan, kegembiraan dan penderitaan, semua adalah anugerah. Dari titik nol kita berangkat, kepada titik nol kita kembali. Tiada kisah cinta yang tak berbubuh noktah, tiada pesta yang tanpa bubar, tiada pertemuan yang tanpa perpisahan, tiada perjalanan yang tanpa pulang.
Mahameru, mantap. Makan malam guys. Udah jam 8 malam. Jam 8 7. Jam 7 malam. Menu malam ini pakai apa? Sarden dan telur, nasi, tahu bulat ada, cabe, lagi masak nasi dulu ya. Tunggu kalau udah matang ya. Tunggu udah matang. Sebenarnya gua nggak ngerokok, tapi di kedinginan malam ini gua harus ngerokok. Yes, di ketinggian berapa? 2.500. Guys, ini dia guys. Luar biasa guys. Ajib guys. Gila. Wajib ngerokok sini nih. Nantikan dingin kopinya. Habis ini kopi ya. Karena kompor mati, Cuk. Bak lu nggak pernah ngerokok. Biasa dulu YouTuber lah lu, bukannya dukung gue biar jadi YouTuber. Gue belajar gue. Udah berapa guys? Wah, rasanya seperti hidup kembali. Seperti di surga. Ini lebih sedikit lagi. Dikit lagi guys. Jangan keburu lapar ya. Saya yang lapar bukan Anda. Gimana ya? Saya yang lapar. Anda mah tinggal menonton saja. Jadi bisa makan di rumah ya. Ya, kapan Anda kesini intinya? Harus merasakan ya, ditunggu. Kelaparan. Iya, ditunggu kehadiran. Tapi kalau yang suka coli jangan kesini lah. Dengkulnya kopong. Ntar copot di jalan berabe, Anda nggak bisa turun. Oke, ditunggu ya. Menu malam ini pastinya apapun rasanya tetap enak. Udah, sarden pakai apa ya? Tunggu jadinya dulu ya, tunggu jadinya aja. Tunggu jadinya. Yes. Justru itulah istimewanya gunung dan hutan. Uang dan kekayaan tiba-tiba tidak lagi seberarti di kota. Canda dan tawa tiba-tiba tidak lagi sepura-pura di kota. Persahabatan tiba-tiba tidak lagi sepalsu di kota. Puncak gunung itu seperti cita-cita. Saat kita memulai perjalanan, kita harus berdoa sebelum melangkah. Di perjalanan, kita terjatuh dan bangkit berulang kali. Kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya dalam perjalanan menuju puncak. Dan, misalkan kita gagal, terus tidak bisa sampai ke puncak, bukan berarti perjuangan selama perjalanannya sia-sia. Kita belajar untuk jadi manusia yang lebih baik. Jam 4. Belum makan. Belum minum. Dikit lagi sampai puncak guys. Tapi udah kelihatan pemandangannya gila, epic banget. Gue kasih lihat dulu lah. Alah nggak kelihatan lagi di kamera lah. Epic banget pemandangannya. Perjalanan selama dari jam 6 pagi. Sekarang jam berapa bang? Setengah 7. Hampir 24 jam kita berjalan. Kebayar lunas lah dengan pemandangannya lah ya. Tapi belum nyampe puncak sini. Jadi kita gas aja perjalanannya. Oke. Bergegaslah
berkemas dan carilah arti Wah, nakjubkan. Nakjubkan. Apakah kita akan kembali ke sini lagi? Insya Allah. Insya Allah. Kalau ada umur ya. Markotop, mantu markotop, gue jempol. Mantul. Harus coba itu. Travel tampan. Karena kalau di gunung ini kita menghayal ketinggian kan. Hah? Nah, ini salah satu contoh pendaki yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Karena di sini kita mendaki untuk menjaga alam, maksud gue kan, bukan untuk mengotori alam. Makin tinggi makin cakep pemandangannya. Waduh, travel tampan. dimanapun kita berpijak, negeri ini adalah rumah, menanti mentari terbit dengan cangkir kopi dan persahabatan. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Ikuti terus perjalanan gua dan 4 kawan gua di Gunung Gede. Karena ini belum nyampe Tugu Gunung Gede. Kalau kita nggak nyampe di Tugu Gunung Gede itu ekspedisi kita itu nggak terselesaikan atau tercapai lah. Pokoknya kita harus menggapai semua keinginan kita, mau hobi kita, cita-cita kita di masa muda kita yang masih bebas seperti padang savana ini. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan, makna sebuah perjalanan. Hai guys, akhirnya sampai juga di tempat Tugu Gunung Gede. Kurasa cukup segini saja videonya karena cuaca berubah panas hujan. Gue juga udah mulai keringan. Kita tutup sampai sini videonya karena gue ingin menikmati pemandangan ini dan kawan-kawan gue. Oke. Ini dia guys, perjalanan menuju balik. Karena kita nggak bisa lama-lama di atas karena cuaca berganti-ganti terus. Dingin. Sebelum kita turun, Rambutnya lihat lebat banget. sebelum kita turun, kata-kata apa yang ingin diucapkan untuk Tuh kalian para pendaki yang ingin kesini?
berkunjung kemari tetap jaga kebersihannya, jangan buang sampah sembarangan, jangan berperilaku yang tidak-tidak. Terus? Alam itu Oke, sip. Lanjut. Terus.